Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Pemodelan Simulasi VANET menggunakan Federated Mobility Model oleh saya sendiri, Bambang Santoso, NIM 240234823, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, program Magister Industrial Engineering. Pendahuluan pengembangan teknologi nirkabel untuk sistem jaringan komunikasi telah dikembangkan tidak hanya pada sebatas pada penggunaan untuk interaksi dan mobilitas manusia dengan berbagai perangkat elektronika saja, namun perkembangannya telah diarahkan pada mobilitas manusia dan kendaraan yang digunakan sehari-hari. Teknologi ini dikembangkan sebagai solusi untuk memecahkan sejumlah permasalahan pada sistem transportasi. Permasalahan pada sistem transportasi saat ini sudah kompleks, mulai dari kepadatan lalu lintas, kemacetan, hingga meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya. Jenis teknologi jaringan nirkabel yang dikembangkan menjadi solusi dalam pemecahan sejumlah permasalahan. Ini adalah Vesicular Ad Hoc Network atau VANET. VANET merupakan sebuah teknologi jaringan nirkabel yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan teknologi Intelligent Transportation System atau ITS. Oleh karena itu, VANET merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ITS itu sendiri. Munculnya Vehicular Ad Hoc Network atau VANET ini sebagai bagian dari pengembangan teknologi Intelligent Transportation System. Ini diharapkan menjadi sebuah metode lanjutan untuk memecahkan masalah pada sistem transportasi. VANET itu sendiri diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk strategi manajemen dan juga rekayasa lalu lintas. Secara umum, mobilitas merupakan presentasi untuk mewakili penggerakan mobil unit yang diharapkan mencakup lokasi, percepatan, kelambatan, serta perubahan dari waktu ke waktu. Pemodelan mobilitas sering digunakan untuk tujuan mensimulasikan suatu teknik dari sistem komunikasi atau teknik navigasi yang ingin diselidiki. Adapun ketiga, proses integrasi dan interaksi antara pembangkit lalu lintas dan simulator jaringan adalah seperti pada gambar satu ini. Gambar satu ini adalah pemodelan mobilitas terisolasi. Pemodelan mobilitas terisolasi adalah suatu pola pergerakan mobilitas yang dihasilkan oleh simulator pembangkit lalu lintas dan secara langsung mengizinkan skenario mobilitas tersebut untuk diintegrasikan langsung ke simulator jaringan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini, bahwa proses integrasi antara pembangkit lalu lintas dan simulator jaringan adalah searah. Ini adalah searah. Keterbatasannya adalah model ini tidak mengizinkan perubahan terhadap skenario mobilitas lalu lintas, di mana pembangkit lalu lintas tidak dapat menerima umpan balik dari simulator jaringan. Berbeda dengan gambar yang kedua ini adalah permodelan mobilitas terpadu. Salah satu untuk mengatasi kekurangan pemodelan mobilitas terisolasi adalah mengintegrasikan pembangkit lalu lintas dengan simulator jaringan secara tertanam, yaitu dengan menempatkan kedua jenis simulator secara bersama-sama sehingga dapat berinteraksi antara satu dan lainnya di dalam sebuah simulator dengan antarmuka sederhana atau disebut Simplistic Object Discrete Event Simulator. Pemodelan jenis ini dapat bagaimana diilustrasikan pada gambar dua ini. Keterbatasan mobilitas lalu lintas ini adalah kurang berkualitas hasil rekam jejak mobilitas lalu lintas kendaraan karena umpan balik didapat oleh kedua simulator tersebut tidak dapat dihasilkan secara realistis. Kemudian pada gambar ketiga ini adalah pemodelan mobilitas diferensiasi. Pemodelan ini dikembangkan untuk memodelkan mobilitas lalu lintas lebih realistis. Pemodelan mobilitas federasi merupakan hasil kombinasi dari pembangkit lalu lintas dan simulator jaringan. Proses integrasi dan interaksi kedua alat simulator tersebut dikombinasikan melalui seperangkat antarmuka yang dinamakan antarmuka komunikasi sebagaimana diilustrasikan pada gambar ini.
Hasil pembahasan pengintegrasian antara pembangkit lalu lintas dan simulator jaringan yang difasilitasi oleh antarmuka komunikasi dapat saling berinteraksi dan memberikan umpan balik secara bersamaan. Aplikasi VANET yang disimulasikan pada simulasi jaringan dapat memberikan sejumlah perintah dan tanggapan terhadap mobilitas lalu lintas yang telah ada. Kesimpulan, pemanfaatan federated mobility model untuk pemodelan mobilitas lalu lintas kendaraan telah memungkinkan dilakukannya simulasi aplikasi VANET yang mendekati situasi dan kondisi real. Federated mobility model dapat mengakomodir sejumlah parameter yang membatasi tingkat keberadaan, tingkat kebebasan pergerakan kendaraan yang dapat dijadikan suatu pola pergerakan yang dapat digunakan untuk pemodelan dan simulasi VANET secara lebih realistis. Kelebihan pemodelan federated mobility model adalah dapat menjalankan dua jenis simulator secara dua arah dengan bersamaan dan dinamis, sehingga pemodelan dan simulasi lalu lintas yang disimulasikan akan lebih realistis. Pemodelan ini diambil dari Abdul 2015 dengan judul Pemodelan dan Simulasi VANET menggunakan Federated Model Mobile dari Jurnal Rekayasa Elektrika volume 11 nomor 2 halaman 45 sampai 53. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.